Hai teman SMA, kenalin, aku Arman. Namaku punya arti pejuang. Hai, aku Raisa. Raisa tuh artinya pemikir teman-teman. Hai Arman, udah denger si geng Juno ngeprank si Ali dan Yoga belum? Aisyah, udah sih, denger-dengar mereka sampai ribut. Berantem gitu ya, terus dipanggil guru BK. Iya tuh, pada nggak jelas emang. Menurutku ya, perilaku kayak gitu tuh udah masuk perundungan atau bullying loh. Masya sih, Sa? Emang bullying tuh apa deh? Kita coba cari tahu yuk, Man. Kalau menurut WHO atau The World Health Organization, perundungan atau bullying didefinisikan sebagai penggunaan secara sadar kekuatan fisik atau kekuasaan, baik dalam bentuk tindakan atau ancaman terhadap individu. Dalam hal ini, siswa ya, yang bisa berakibat kemungkinan terjadinya cedera fisik, gangguan psikologis yang berdampak negatif dan merusak perkembangan siswa. Seperti tidak percaya diri dan tidak merasa aman sehingga bolos sekolah, malas belajar, sampai dengan dampak terburuk, yaitu kematian. Berarti dalam kasus prank Juno ke Ali sama Yoga, bisa dikategoriin ke bullying nggak ya? Iya juga ya. Kan dalam kasus prank itu kayaknya kok nggak ada cedera fisik, juga tindakan kekerasan. Coba kita cermati lebih lanjut deh, Sa. Bullying sih terbagi jadi 4 jenis tuh. Apa aja tuh, Man? Dengerin ya. Yang pertama, perundungan fisik. Terjadi ketika pelaku menggunakan kekuatan fisik secara sadar dan sengaja yang mengakibatkan korban tersakiti, cedera, cacat, bahkan kematian. Contohnya adalah berkelahi baik tangan kosong maupun menggunakan senjata, memukul, menampar, menggigit, menjambak, menendang, mencolok mata, merusak fasilitas sekolah, bahkan sampai memberikan hukuman fisik yang berlebihan, dan lain-lain. Yang kedua, perundungan verbal. Terjadi ketika pelaku menggunakan kata-kata dan ucapan secara sadar dan sengaja, sehingga dapat menyakiti dan mengganggu kondisi emosional dan psikologis korban. Contohnya, mengancam, berteriak keras, memaksa, menghina, mencela, mengejek, mengintimidasi, memaki, memprovokasi, dan lain-lainnya. Yang ketiga, perundungan dalam interaksi. Terjadi ketika pelaku mengganggu hubungan antar teman secara sadar dan sengaja, sehingga dapat merusak hubungan pertemanan antar siswa. Contohnya, mengucilkan siswa tertentu dalam aktivitas sekolah, menyebarkan hoaks atau berita bohong, mengungkapkan rahasia pribadi dengan tujuan menjatuhkan, dan lainnya. Dan yang keempat, perundungan seksual. Terjadi ketika pelaku tindakan atau ucapan secara sadar dan sengaja yang secara seksual melecehkan. Contohnya, perkosaan atau percobaan perkosaan, memaksa untuk melakukan tindakan seksual, menyebarkan rumor seksual, dimata-matai saat berpakaian atau di kamar mandi, dan dipaksa mencium atau menyentuh, dan masih banyak lagi. Oh, kalau aku bilang prank tuh masuk ke kategori bullying verbal, karena si Ali dan Yoga merasa keganggu tuh. Kalau menurut teman SMA gimana? Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan bahwa 41% siswa Indonesia melaporkan mengalami perundungan beberapa kali dalam 1 bulan. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata negara yang tergabung dalam Organization of Economic Development atau OECD sebesar 23%. Perundungan yang terjadi di sekolah membuat siswa-siswi Indonesia tidak bisa belajar dengan baik. Hal tersebut disebabkan karena mereka tidak merasa aman dan nyaman secara psikologis dan emosional, sehingga akan sangat sulit untuk berkonsentrasi pada pelajaran dan proses belajar. Yuk teman SMA, maju bersama kami untuk menjadi Gen Arung, generasi anti perundungan.